poinnya ada di kuasa. Terkait ini kan Lisa Mariani sekarang sudah muncul ke publik katanya dan ada Facebook juga ke rekan media. Ini seperti apa bang? Kalau dari Mas sebagai praktisi Ya pertama-tama sekali lagi kami prihatin dan kami juga mendorong supaya para pihak ini bisa duduk bersama mencari satu solusi. Karena kan tidak baik ya kalau dikonsumsi oleh publik berkepanjangan. Masing-masing punya keluarga. Pihak yang berseteru ini punya keluarga. Jadi alangkah lebih baiknya ya komunikasikan dengan baik. Kalau nggak salah kemarin saya lihat juga pihak dari kuasa hukumnya Lisa juga menyampaikan mereka juga terbuka untuk melakukan silaturahmi di luar daripada proses hukum. Ya saya bilang itu baiklah gitu. Seperti yang dari awal saya sampaikan ya bahwa saya juga berharap dan menginginkan kegaduhan ini tidak berlarut-larut karena tidak baik. Langkah Lisa yang mensomasi Pak Eka sendiri gimana? Memberikan somasi. Siapa yang memberikan somasi? Tidak Lisa. Pak Eka. Ya, jadi begini ya, saya mau sampaikan bahwa perkara Lisa dan RK itu kan kalian tahu semua bahwa di media sosial ini sangat viral. Artinya bahwa si pihak perempuan atau si Lisa sendiri sudah menyatakan, sudah muncul ke media bahwa dia juga mau membuktikan bahwa anak ini adalah anak RK, dilakukanlah tes DNA gitu loh. Cara somasi itu adalah mau minta kepada RK untuk bersama-sama untuk melakukan tes DNA tersebut. Saran dari kita, kemarin kan mau diselesaikan. Tapi kalau menurut saya sebagai seorang praktisi hukum bahwa perkara ini kalau selesai itu dengan cara membuktikan bahwa anak ini anak siapa. Selama tidak ada pembuktian tes DNA, perkara ini akan terus berjalan, tidak akan pernah ada akhirnya. Jadi biar ada penegakan hukum dan ada keadilan. Artinya kalau memang anak ini terbukti tes DNA itu adalah anak biologis daripada RK, RK harus siap untuk memfasilitasi, bahkan termasuk juga sebagai ahli waris. Karena putusan MK, anak di luar pernikahan itu adalah anak biologis yang sah menurut undang-undang dan dia mendapatkan hak yang sah seperti anak di bawah pernikahan. Itu putusan MK. Jadi tidak bisa kita bantah karena ini hukum positif. Kalau siapapun, kalau memang di negara ini hidup, siapapun itu, kalau memang si bapak menanamkan bibit di mana-mana, lalu dibuktikan bahwa ini anak biologisnya, dia tidak bisa menghindar bahwa dia adalah seorang bapak biologis yang harus bisa memfasilitasi masa depan anaknya, biaya hidupnya, bahkan kalau si bapak meninggal dunia, dia mendapatkan waris yang sama seperti anak-anak di bawah pernikahan. Cukup jelas ya? Apa ya? Ya karena ini urusan hubungan sama si anak. Karena mereka dua tidak ada hubungan hukum perkawinan antara si bapak sama si ibu ini kan. Ini yang membicarakan soal masalah hak anak. Karena negara hadir ketika anak ini harus memiliki hak keperdataan. Dan hak keperdataan itu terpenuhi ketika tes biologi, tes DNA dan menyatakan si bapak adalah bapak biologis. Kalau bukan bapak biologis, bisnis Lisa itu bisa dilaporkan, memberikan keterangan palsu, bisa penipuan, bisa ada unsur pemerasan dan lain sebagainya. Tapi selama itu terbukti bahwa anak biologis, Lisa duduk tenang saja. Anak mendapatkan hak yang sama seperti anak seorang ibu yang di bawah pernikahan. Lisa juga siap. Makanya Lisa siap, makanya muncul somasi. Karena pihak sebelah mungkin kesibukan dan lain sebagainya itu belum menyatakan untuk sama-sama ke dokter. Tes DNA itu simpel kok. Saya beberapa kali public figure minta kita untuk yang bersangkutan tes DNA. Itu hanya 40 hari kok. Tidak susah tes DNA di dokter untuk membuktikan. Dan saya yakin 98% itu kalau identik atau tidak identik itu dari proses tes DNA tersebut. Tapi Lisa sendiri kan mungkin kalau bisa dikatakan publik kan banyak sekali yang menjadi saya bang terkait penampilan dan juga mungkin banyak komentar-komentar negatif yang timbul terhadap Lisa sendiri. Kalau menurut saya kita tidak boleh menjolimi seorang perempuan karena faktanya mereka ada hubungan hukum, mereka ada hubungan ketemu, hubungan komunikasi dan lain sebagainya. Soal masalah nanti tes DNA itu anaknya RK atau tidak, itu harus dibuktikan secara ilmiah supaya semua orang di Republik ini tahu bahwa oh ini anaknya RK, oh ini bukan. Pasti setelah itu terjadi ada konsekuensi hukumnya yang akan terjadi, baik itu anak DNA, anak biologis atau tidak. Cukup ya? Ya, saya ingin menghimbau aja ya, khususnya para wanita atau cewek-cewek ya. Jangan kalian menghujat Lisa. Jangan juga kalian itu karena ini
peristiwa ini bisa terjadi sama siapapun. Ya, kita ikuti saja, kita kawal saja ke depan seperti apa persoalannya. Jangan menghujat, jangan ini, jangan, nggak boleh. Itu aja pesan saya. Oke. Justru kalian perempuan, sama-sama perempuan, ya kalau nggak bisa mensupport ya mendoakan. Kan di sini ada 2 perempuan ini, ya, ada Ibu Atalia, ada Alisa. Ini kan sama-sama perempuan. Ini khususnya buat perempuan ya, saya kasih tahu, saya menghimbau janganlah menghujat siapapun. Karena bisa terjadi sama diri kalian, adik, kakak kalian, atau mungkin sama ibu kalian. Ya. Jadi stop menghujat, kita jadi penonton yang baik. Kita dukung semua penyelesaian, mau proses hukum maupun proses perdamaian. Oke? Terima kasih teman-teman.